Apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua baik-baik, sehat, dan tetap semangat. Kita bersyukur karena pada hari ini kembali kita boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan, mendengar cerita Alkitab. Untuk itu, mari semuanya duduk dengan tenang di samping papa dan mama atau di samping orang tua kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita ambil sikap berdoa, kunci tangan. Yuk sama-sama kakak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap pribadi anak-anak kami agar pikiran dan hati mereka tertuju kepada firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik, cerita Alkitab yang akan kakak sampaikan pada hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Kitab yang akan kita dengar bersama pada hari ini, Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Kalau minggu lalu kita sudah mendengar kisah bagaimana Kleopas bertemu dengan Yesus setelah Yesus bangkit. Nah, hari ini kira-kira seperti apa lagi ya? Siapa lagi ya yang bertemu dengan Yesus setelah Yesus bangkit? Yuk kita saksikan bersama. Adik-adik, murid Yesus ada berapa orang? Iya, ada 12 orang, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Bartolomeus, Yakobus, anak Alpius, Tadius, Simon, dan Matias menggantikan Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia sangat mengasihi murid-muridnya. Dan sesudah ia bangkit, ia masih tetap mengasihi mereka. Kasih Tuhan Yesus tidak berubah sampai kepada kesudahannya. Tetapi Tuhan Yesus bangkit dari kematian dengan tubuh yang baru yang kita sebut tubuh kebangkitan. Sekarang ia tidak selalu bersama dengan murid-muridnya seperti pada waktu sebelum kematiannya. Tetapi sewaktu-waktu ia berjumpa dengan mereka. Ia masih ingin mengajar banyak hal pada mereka yang perlu mereka ketahui sebelum ia kembali ke surga. Waktu Yesus menjumpai murid-muridnya setelah ia bangkit, mereka berada di Yerusalem. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan menjumpai mereka lagi di Galilea. Oleh karena itu, para murid kembali ke Galilea tempat asal mereka, tetapi mereka tidak tinggal bersama-sama lagi sepanjang waktu. Adik-adik hebat, kita lanjut cerita Alkitabnya ya. Tetap semangat. Pada suatu hari, 7 murid Tuhan Yesus bertemu di pantai danau Galilea. Mereka adalah Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, Nathanael, Thomas, dan 2 murid lain yang namanya tidak disebut. Mereka menantikan Tuhan Yesus, akan tetapi Tuhan Yesus belum datang. Mereka tidak tahu di mana ia berada. Petrus berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku hendak menjala ikan malam ini. Kami ikut." Sahut mereka. Mereka bertuju mendapatkan sebuah perahu kecil dengan jala di dalamnya. Pasti mereka mengenal pemiliknya ya adik-adik dan sudah minta izin untuk memakai perahunya pada malam itu. "Ayo, kita lemparkan jala," kata Petrus. "Shh." Mereka menebarkan jala ke danau dan menunggu. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Tidak seekor ikan pun mendekati perahu dan jala mereka. Mereka mencoba dan mencoba lagi di tempat yang lain. Jala mereka masuk ke dalam danau tetapi sia-sia. Tidak ada ikan yang dapat ditangkap meskipun sepanjang malam mereka berusaha. Sampai fajar menyingsing, tidak seekor ikan pun yang masuk ke dalam jala mereka. Dalam kesunyian pagi, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil mereka dari pantai. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai ikan?" "Tidak," jawab mereka serentak. Mereka tidak tahu siapa dia yang berdiri di pantai memanggil mereka. Kemudian terdengar lagi suara, "Lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Nanti kalian akan mendapatkan ikan." Lemparkan jala lagi. Hal itu sudah dilakukan sepanjang malam. Tetapi aneh, murid-murid melakukannya juga tanpa bertanya. Orang yang di pantai itu kedengaran sangat yakin dengan janjinya. "Nanti kalian akan mendapatkan ikan." Shh. Mereka menebar jala ke dalam air. Tiba-tiba jala mulai bergerak. Terasa ada sesuatu yang kuat menarik perahu mereka. Sekelompok besar ikan datang ke dalam jala mereka.
Murid-murid mencoba untuk menarik jala kembali ke dalam perahu, tapi jala terlalu berat. Mereka tidak dapat menariknya. Tiba-tiba Yohanes berpaling dan melihat ke arah pantai. Orang itu masih berdiri di sana. Yohanes memegang bahu Petrus dan menunjuk ke pantai. Katanya dengan mata yang berseri, "Tuhan Yesus." Langsung ia memakai jubahnya dan terjun ke dalam air. Ia ingin menjadi orang pertama yang menjumpai Tuhan Yesus di pantai. Pantai juga tidak terlalu jauh, hanya 90 meter jauhnya. Murid yang lain menyusul dengan perahu, menarik jala yang penuh dengan ikan besar. Setelah semua turun dari perahu, Petrus kembali ke perahu. Ia menyeret jala ke pantai, kemudian mereka menghitung jumlah ikan. Ada 153 ekor ikan besar di dalam jalanya. Kemudian Tuhan Yesus mengajak para murid untuk sarapan, makan roti, dan ikan. Yesus melayani mereka seperti tamu, sementara mereka duduk di pasir dan makan bersama dalam terang matahari pagi. Tidak seorang pun berbicara, tidak ada yang bertanya. Mereka semua tahu siapa yang melayani mereka. Dialah Tuhan mereka yang bangkit. Mereka merasa gembira berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus lagi. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus berpaling kepada Petrus dan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. kata Tuhan Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua dan ketiga kalinya, Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Petrus. Ketiga kalinya, Petrus menjawab dengan bersedih hati. Ia ingat pada malam itu, di mana halaman rumah imam besar, 3 kali ia berkata, "Aku tidak mengenal orang ini." Sekarang ia ditanya 3 kali juga. Dengan sedih, Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Anak-anak yang dikasihi Yesus, sekarang Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dia. Ia juga tahu bahwa dia tidak boleh kembali kepada pekerjaan lamanya menjala ikan. Tuhan Yesus sudah memberi tugas baru kepada dia. Sekarang ia diberi tugas untuk mengembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Siapakah domba-domba Tuhan Yesus, anak-anak? Mereka adalah orang-orang yang akan datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka harus diajar dan dipelihara dan dijaga. Setelah pertemuan di tepi pantai Danau Galilea itu, para murid tidak lagi menjala ikan. Bukan karena mereka tidak senang menjala ikan, tetapi karena Tuhan Yesus telah memberi tugas baru yang dapat dilakukan oleh mereka saja. Mereka akan menjadi saksi dan menceritakan kepada orang lain apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dan ajarkan, mengapa dia mati, dan bagaimana ia telah bangkit lagi. Adik-adik hebat, jadi Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya terhadap murid-muridnya di tepi pantai Danau Galilea dengan cara memberikan ikan sebanyak berapa? 153 ekor di dalam jalannya, yang sebelumnya mereka tidak dapat apa-apa ya. Selanjutnya, waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus apakah ia mengasihi dia, kira-kira jawaban Petrus apa adik-adik yuk? Iya, aku mengasihi engkau. Petrus benar-benar mengasihi Tuhan Yesus sesuai dengan janjinya. Petrus menjadi gembala yang baik bagi domba-domba Tuhan Yesus. Ia menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Ia juga menulis 2 buah surat kepada gereja-gereja yang terdapat dalam Perjanjian Baru dan dibaca berulang-ulang oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, andai kata Tuhan Yesus bertanya kepada kalian hari ini, apakah kalian mengasihi Dia? Bagaimana jawaban kalian? Apakah cukup hanya menjawab dengan bibir saja? Bagaimana kalian dapat menyatakan kasih kalian kepada Tuhan Yesus? Kakak berharap lewat cerita Alkitab hari ini adik-adik semakin mengerti dan lebih mengasihi Tuhan Yesus yang telah lebih dulu mengasihi kita dan Dia rela mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Mari kita buktikan kasih kita pada Tuhan Yesus dengan melakukan apa yang Dia perintahkan, yaitu mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi kakek nenek, dan juga menghormati orang tua. Misalnya membantu orang tua di rumah, mendengar nasihat orang tua, untuk setia berdoa dan membaca Alkitab.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Ampuni kami jika selama ini kami tidak taat perintah-Mu. Ajarlah kami mengasihi, menghormati, mentaati orang tua sebagaimana seharusnya kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam.